Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolan FD Yulero. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang psikologi komunikasi mengenai karakteristik manusia komunikan, yaitu faktor-faktor manusia yang mempengaruhi perilaku manusia. Faktor yang pertama yaitu faktor biologis. Manusia adalah makhluk biologis yang tidak berbeda dengan hewan yang lain. Ia lapar kalau tidak makan selama 20 jam. Kucing pula demikian. Ia memerlukan lawan jenis untuk kegiatan reproduksinya. Kerbau pun demikian. Ia melarikan diri kalau melihat musuh yang menakutkan. Begitu pula monyet. Menurut Wilson, perilaku sosial dibimbing oleh aturan-aturan yang sudah diprogram secara genetis dalam jiwa manusia. Program ini disebut sebagai epigenetik. Mengatur perilaku manusia sejak kecenderungan menghindari incest, kemampuan memahami ekspresi wajah, sampai kepada persaingan politik. Ada beberapa peneliti yang menunjukkan pengaruh motif biologis terhadap perilaku manusia. Tahun 1950, Case dan rekan-rekannya menyelidiki pengaruh rasa lapar selama 6 bulan. 32 subjek bersedia menjalani eksperimen setengah lapar. Selama eksperimen terjadi perubahan kepribadian yang dramatis. Mereka menjadi mudah tersinggung, sukar bergaul, dan tidak bisa konsentrasi. Faktor-faktor sosiopsikologis. Karena manusia makhluk sosial, dari proses sosial ia memperoleh beberapa karakteristik yang mempengaruhi perilakunya. Kita dapat mengklasifikasikannya ke dalam 3 komponen. Yang pertama, objektif, kognitif, dan konatif. Komponen yang pertama, yang merupakan aspek emosional dari faktor sosiopsikologis, didahulukan karena erat kaitannya dengan pembicaraan sebelumnya. Komponen kognitif adalah aspek intelektual yang berkaitan dengan apa yang diketahui manusia. Komponen konatif adalah aspek polisional yang berhubungan dengan kebiasaan dan kemauan bertindak. Kita mulai dengan komponen afektif yang terdiri atas motif sosiogenis, sikap dan emosi. Motif sosiogenis sering juga disebut motif sekunder sebagai lawan motif primer. Sebetulnya bukan motif anak bawang. Peranannya dalam membentuk perilaku sosial bahkan sangat menentukan. Berbagai klasifikasi motif sosiogenis disajikan menurut W.I. Thomas dan Florian Znaniecki. Yang pertama, keinginan memperoleh pengalaman baru, keinginan untuk mendapat respon, keinginan akan pengakuan, dan keinginan akan rasa aman. Selanjutnya menurut McClellan, yang pertama kebutuhan berprestasi, yang kedua kebutuhan akan kasih sayang, dan yang ketiga kebutuhan berkuasa. Selanjutnya menurut Maslow, yang pertama kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan keteriakan dan cinta, yang ketiga kebutuhan akan penghargaan, dan yang keempat kebutuhan untuk pemenuhan diri. Selanjutnya yaitu sikap. Sikap adalah konsep yang paling penting dalam psikologi sosial dan yang paling banyak didefinisikan. Ada yang menganggap sikap hanyalah sejenis motif sosiogenis yang diperoleh melalui proses belajar. Ada pula yang melihat sikap sebagai kesiapan saraf. Sebelum memberikan respon, dari berbagai definisi kita dapat menyimpulkan beberapa hal. Pertama, sikap adalah kecenderungan bertindak, bersepsi, berpikir, dan berasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Selanjutnya yaitu emosi. Emosi menunjukkan kegoncangan organisme yang disertai oleh gejala-gejala kesadaran, keperilakuan, dan proses psikologis. Bila orang yang Anda cintai mencemooh Anda akan bereaksi secara emosional karena Anda mengetahui makna cemoohan itu. Faktor-faktor situasional yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang pertama, aspek objektif dari lingkungan.
Faktor-faktor ekologis meliputi yang pertama faktor geografis dan yang kedua faktor iklim dan meteorologis. Kaum determinisme lingkungan sering menyatakan bahwa keadaan alam mempengaruhi gaya hidup dan perilaku. Banyak orang berhubungan kemalasan bangsa Indonesia pada mata pencarian yang bertani dan matahari yang selalu bersinar setiap hari. Faktor desain dan arsitektural. Dewasa ini telah tumbuh perhatian di kalangan para arsitek pada pengaruh lingkungan yang dibuat manusia terhadap perilaku penghuninya. Dan selanjutnya faktor temporal. Telah banyak diteliti pengaruh waktu terhadap bioritme manusia. Misalnya dari tengah malam sampai pukul 4, fungsi tubuh manusia berada pada tahap yang paling rendah. Selanjutnya, suasana perilaku. Selama bertahun-tahun, Roger Barker dan rekan-rekannya meneliti efek lingkungan terhadap individu lingkungan. Dengan jumlah informasi yang dimiliki seseorang, banyak kepercayaan. Kenapa di sini? D. Suasana perilaku. Selama bertahun-tahun, Roger Barker dan rekan-rekannya meneliti efek lingkungan terhadap individu. Lingkungan dibaginya ke dalam beberapa satuan yang terpisah yang disebut suasana perilaku, pesta, ruangan, kelas, toko, rumah ibadah, pemandian, bioskop. Yang selanjutnya, E. Faktor teknologi. Pengaruh teknologi terhadap perilaku manusia sudah sering dibicarakan orang. Revolusi teknologi sering disusul dengan revolusi dalam perilaku sosial. Yang F. Faktor-faktor sosial. Meliputi yang pertama struktur organisasi, yang kedua sistem peranan, dan yang ketiga struktur kelompok, yang terakhir karakteristik populasi. Lingkungan psikososial seperti dipersepsi oleh kita. Yang A. Iklim, organisasi, dan kelompok. B. Etos dan iklim institusional serta kultural. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.